ala alihi wa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan serta ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menuju jalan untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan juga di akhirat. Ya, teman-teman silakan ikutin apa yang akan Kak Aris bacakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita niat dulu untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a maradatihi wa sawabihi wa qurbihi. Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Ya, barusan adalah niat untuk menuntut ilmu. Adapun doanya kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ij'alna min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahli tauhid wa min ahli ma'rifah wa min ahli jannah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la taj'alna min ahli syarri wad duir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menghafal ya, baik itu niat menuntut ilmu dan juga niat untuk doanya. Ya teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Videonya dipotong barusan karena Kak Aris buat video ini di Kobong, di aula Kobong ya. Di aula Kobong, alhamdulillah baru selesai marhaba. Setiap malam Senin marhaba, dan alhamdulillah setelah marhaba barusan pembahasan tentang kitab Mukhtar al-Hadis. Alhamdulillah baru selesai, dan barusan kebetulan ada gurunya Kak Aris, ada AA manggil. Alhamdulillah ya. Untuk teman-teman semuanya, menuntut ilmu itu tidak akan pernah ada habisnya. Menuntut ilmu itu minal bahdi ilal lahdi, dari mulai kita sejak buayan sampai kita masuk ke dalam yang lahad. Jadi tidak ada batasan. Saya udah SMK nih mau ngaji tapi malu. Saya udah kelas 11 nih mau ngaji tapi malu. Saya udah kelas 12 nih pengen ngaji tapi malu. Masa nanti ngaji disamain sama anak-anak SD dan sebagainya ya. Teman-teman sekali lagi buang, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Jangan sampai karesitif teman-teman. Nanti kapanpun dimanapun itu teman-teman jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah walaupun kalian sudah lulus sekarang semester 5, alhamdulillah udah punya istri juga, tapi Allah masih izinkan kalian untuk bisa menuntut ilmu ya. Kalian usahakan walaupun itu pulang sore, pulang ngajar sore, pulang tugas sore, walaupun pulang sore dan sebagainya, ketika emang ada
Karis masih tidak terlalu letih, kalian usahakan untuk bisa datang ke sini. Nah, jadi dulu ini merupakan tempat di mana Karis ngaji. Karis ngaji di sini itu dari kelas berapa? Dari kelas 5. Dari kelas 5 SD udah di sini. Pertama kali ngafal Quran pun di sini. Pertama kali belajar tajwid. Tajwid yang dimana tajwidnya itu emang benar-benar dikhususkan untuk belajar ilmu tajwid itu di sini. Bisa tahu yang namanya hukum nun mati dan tanwin, bisa mengenal kitab Tuhfatul Atfal dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya pertama kali mengajar tahfidz dan sebagainya. Mungkin diantara daripada doa dari guru-guru Karis yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semuanya, di minggu yang lalu Karis sudah sampaikan kepada teman-teman di tayangan judulnya yang kita masih sama di bab pertama, yaitu semangat beribadah dengan meyakini terhadap hari akhir. Harus tetap kita pupuk. Kenapa kita harus semangat beribadah? Bukan berarti banyak orang yang ketika dia mengimani hari akhir, dia tahu bahwa akan adanya hari akhir, tapi kebalikan daripada semangat. Saya nanti bakalan mati ini, ya udah deh, nggak usah berusaha, nggak usah nuntut ilmu, nggak usah ikhtiar. Itu salah ya teman-teman semuanya. Dengan kita meyakini adanya hari akhir, malah harusnya mengajak kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak kita untuk lebih bersemangat untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat daripada penciptaan manusia itu sekali lagi adalah sebagai seorang hamba, di mana seorang hamba itu harus mampu untuk mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karis, apakah setiap hari kita harus beribadah, sholat gitu kan terus dari mulai pagi sampai malam, pagi lagi sholat terus? Enggak, bukan seperti itu maksudnya teman-teman semuanya. Maksudnya beribadah di sini adalah kita nuntut ilmu, niatkan untuk beribadah. Kita bangun dari tidur, kita berdoa, niatkan untuk beribadah. Kita ketika Allah masih berikan kesempatan untuk bangun di pagi hari, maka di pagi hari itu kita awali dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu tips untuk teman-teman, satu tips untuk teman-teman semuanya, yaitu tipsnya amat sangat gampang. Gunakan 10 detik pertama teman-teman melihat sesuatu, lalu teman-teman doakan yang baik-baik. Misalkan teman-teman keluar dari rumah, teman-teman melihat di depan rumah itu ada adik teman-teman, misalkan adik ataupun kakak ataupun saudara teman-teman. Maka di situ teman-teman langsung berdoa, ya Allah, mudah-mudahan adik saya diberikan keberkahan. Ya Allah, mudah-mudahan kakak saya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya diberikan rezeki yang barokah. Nah, gunakan 10 detik pertama itu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa? Ada salah satu hadis dalam yang diriwayatkan oleh banyak sekali para perawi hadis. Ketika kita berdoa untuk seorang muslim, maka kita didoakan oleh ribuan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekali berdoa kepada mendoakan seorang muslim, mendoakan kebaikan kepada seorang muslim, maka balasannya adalah kita didoakan oleh ribuan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi gunakan waktu kita, hari-hari kita hanya untuk niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika pagi-pagi kita bangun tidur berniat untuk beribadah, kita berniat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika siang hari kita keluar dari rumah, kita beraktivitas, tidak mungkin kita berada dalam maksiat. Karena apa? Allah sudah menaungi kita melalui malaikatnya, karena kita di pagi hari sudah berdoa dan juga berniat untuk melakukan suatu hal yang baik. Ingat, Allah berada pada prasangka kita, hambanya. Maka alangkah lebih baiknya kita berniat untuk melakukan hal-hal yang amat sangat baik, di mana hal-hal yang amat sangat baik itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
teman-teman semuanya. Itu ya tadi sedikit pembahasan yang dapat Kak Aris sampaikan. Mudah-mudahan Kak Aris nitip untuk teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman merasa saya udah malu untuk mengaji, saya malu untuk menuntut ilmu. Jangan sampai seperti itu. Walaupun nanti teman-teman sekarang sudah 12, udah kelas 12, bentar lagi teman-teman akan lulus. Maka setelah lulus jangan sampai teman-teman orang mah nggak lulus dia, saya mau udah lulus ini, udah lulus SMK nih, udah aja dah nggak usah nuntut ilmu lagi, udah nggak usah ngaji lagi gitu kan. Jangan, karena teman-teman pun bisa lihat gitu kan, setelah SD ada SMP, setelah SMP ada SMA, SMK. Teman-teman sekarang sudah di SMK. Kalau teman-teman yang berniat untuk bisa melanjutkan, itu bagus ya teman-teman, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa juga teman-teman melanjutkan ke pesantren. Itu amat sangat penting di zaman tambah seperti sekarang ini. Bukan lagi zaman yang menuntut kita untuk bisa bertarung secara fisik, tapi menuntut kita untuk bisa berintelektualitas yang tinggi, sehingga kita tidak mudah untuk dibodohi oleh orang lain. Teman-teman, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca sholawat. Oh iya teman-teman, nanti Kak Aris akan membuatkan modul pembelajarannya. Kak Aris insyaallah akan share di grup teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan itu akan mempermudah dalam dalam teman-teman memahami pembelajaran di pertemuan sebelumnya dan juga pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, sebelum kita tutup, kita baca sholawat dulu. Karena kita membaca sholawat, kalian anjurkan untuk membaca sholawat. Allah menurunkan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril. Yang pertama adalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah lebih baiknya, alangkah amat sangat sopannya kita ketika kita belajar ilmu agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali mendapatkan karunia tersebut, mendapatkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran tersebut. Kita tutup dengan membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kita baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke bab berikutnya. Sekali lagi, keep spirit, don't be lazy, and remember what's your intention. Tetap semangat, dengan pantang menyerah, dan ingat apa tujuan Anda untuk menuntut ilmu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.